إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد, kita sampai pada ayat wa qada rabbuka alla ta'budu. Ada yang aneh di ayat ini. Yang antum yang belajar bahasa Arab insya Allah merasakan keanehan ayat ini. Wa qada rabbuka alla kalau yang nggak aneh alla ta'buda, bukan ta'budu. Kenapa? Karena wa qada rabbuka bukan rabbukum. Kalau rabbukum iya kan anta, antuma, antum, anti, antuma, antumna. Pelajaran dasar bahasa Arab gitu ya. Insya Allah semua orang tahu yang belajar bahasa Arab. Ada sesuatu yang mengundang perhatian. Justru disinilah Abu Jahal, Abu Lahab dan lain-lain tercengang dengan bahasa Al-Quran ini, dengan usul bahasa Al-Quran ini. Kalau yang wajar, yang normal, wa qada rabbuka alla ta'buda, gitu kan, hitopnya anta bukan antum. Yang diajak bicara oleh Allah itu satu orang, bukan banyak orang, cuman satu orang. Siapa? Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kecuali wa qada rabbukum, yang diajak bicara oleh Allah semua manusia. Di sini satu orang, Rabbuka. Kenapa pesonanya alla ta'budu? Mestinya alla ta'bud. Apakah Allah salah? Tentu tidak mungkin. Tidak mungkin Allah salah. Allah maha benar. Belum pernah Allah salah. Kalau Allah salah, barangkali hancur. Satu saja Allah berbuat salah, hancur dunia ini. Menjadi rapi, teratur, nyaman, indah, itu karena Allah tidak pernah salah. Maka dikatakan Tuhan maha benar. Ini diakui oleh seluruh manusia secara fitrah. Orang nggak pernah ngaji ditanya apakah Tuhan pernah salah, pasti jawabnya mengatakan belum pernah. Maka ketika disuruh begini oleh Tuhan, oleh Allah, kok nggak mau, itu karena hawa nafsu, bukan karena meyakini Tuhan salah. Disinilah Syekh Utsaimin memberikan 4 alasan hikmah dari wa qada rabbuka alla ta'budu, bukan ta'buda. Tuhanmu telah menentukan bahwa janganlah kalian menyembah kecuali Allah. Maksudnya Tuhanmu telah menentukan janganlah engkau, gitu. Janganlah engkau menyembah kecuali hanya kepadanya. Di sini bukan engkau tapi kalian, bukan ta'buda tapi ta'budu. Ya, karena ada an di sini.
Allah di sini adalah Allah. Jadi ada dua kalimat, an dan la. Seperti ini banyak di dalam Al-Quran, banyak seperti ini. Ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa, wahai nabi, jika engkau menceraikan istrimu, kan begitu. Ini kan susunan normal, tapi oleh Allah dirubah. Wahai nabi, jika kalian menceraikan istri kalian. Padahal wahai nabi, nabi kan satu orang. Mestinya ya ayyuhan nabiyyu idza talaqta. Tapi kenapa menjadi tolak tuh? Dan lain-lain, beliau memberikan beberapa contoh. Intinya di ayat-ayat Al-Quran ada sesuatu yang beda, yang lain, yang sekali lagi Abu Jahal, Abu Lahab, Walid bin Mughirah dan lain-lain penasaran. Setiap kali turun ayat itu penasaran, pengen dengar isinya apa, kayak apa. Ada menakjubkan sekali. Yang bukan orang Arab, yang tidak tahu bahasa Arab sama sekali, ya sama aja, ya kan? Baca Al-Quran dengan baca hadis, bahkan dengan baca syair, dengerin, ya sama aja. Tergantung suaranya bagus apa tidak, namanya juga nggak tahu, ya kan? Karena ada orang Arab ngobrol yang nggak tahu bahasa Arab, amin, amin, dikiranya berdua, yang padahal ngobrol, ya namanya nggak tahu gimana sih. Itu kasihannya orang yang tidak tahu, ya. Nah, apa 4 hikmah itu dari Allah merubah? Mestinya anta menjadi antum, mestinya ta'budu menjadi ta'buduna, mestinya tolakta menjadi tolaktum, ya. Yang pertama, ujibu innal faidata min dzalik. Ada beberapa faidah. Yang pertama, tanbih. Tanbih itu kalau bahasa kita mencari perhatian, ya. Karena orang ngomong itu perlu menarik perhatian, apalagi guru TK. Guru TK itu harus pintar-pintar, ya kan? Namanya anak TK kan semau-maunya, namanya juga anak-anak. Nah, si guru ini datang, ya, begitu guru ini datang, anak TK itu langsung memperhatikan, wah ini hebat, guru TK yang hebat. Anak butuh perhatian supaya diperhatikan. Yang guru yang tidak hebat-hebat, cuman teriak-teriak saja, anak-anak perhatikan, madep ke sini, ini biasalah, ya. Tetapi ketika guru ini melakukan sesuatu, mengucapkan sesuatu yang bikin anak-anak ini memperhatikan, ini hebat, ya. Saya pernah punya guru seperti itu, ya. Masih teringat, luar biasa menarik perhatiannya, untuk pintar. Dan seperti ini kadang-kadang ada sekolah. Artinya Allah berikan ilmu itu, ya. Gimana caranya supaya anak-anak ini, mahasiswa ini ada perhatian. Dan ini sangat membantu, daripada anak-anak ini disuruh mau nggak mau harus perhatikan. Dengan teriak-teriak, dengan gebrak meja, ini kurang menarik. Tanpa membentak,
tanpa gebrak meja, tapi jadi diperhatikan. Ya. Di dalam Al-Quran banyak sekali seperti itu, banyak sekali. Selama ini belum pernah, sampai turun Al-Quran ini belum pernah ada syair, ada kalimat, ada ucapan penting diawali dengan huruf doang, ya sama sin, ya si, alif lam mim. Belum pernah, mungkin sampai hari ini, ya, sampai hari ini kita belum pernah dengar, belum pernah menyaksikan ada satu syair, ada satu pidato, ada satu kalimat yang diawali oleh huruf doang. Ya, ada syair awalnya D M S misalnya, kan belum ada bahasa Indonesia, ya, bahasa Arab, bahasa apapun. Al-Quran satu-satunya, Al-Quran satu-satunya. Ya, dan sepertinya Allah tidak mau menggerakkan hati siapapun untuk mengikuti Al-Quran dalam hal ini. Ya. Sampai hari ini sekali lagi kita belum pernah mendengar syair, ucapan, kalimat, pidato yang diawali dengan huruf tanpa arti, kecuali Al-Quran. Ada alif lam mim, ada alif lam ra, ada yasin, ada nur, ada qaf, ada kaf, ha, ya, ain, shad. Itu semua tidak ada artinya, ya huruf-huruf doang. Dalam rangka apa? Tanbih, untuk menarik perhatian. Tentu tertarik sekali. Disinilah Abu Jahal, Abu Lahab sering sekali mencuri dengar. Kan gengsi Abu Jahal, Abu Lahab pengen langsung datang kepada Nabi, datang kepada Abu Bakar, pengen dengar Al-Quran, gengsi, maka mencuri dengar. Penasaran Abu Jahal, Abu Lahab. Dan sering kita bahas di sini bahwa Abu Jahal, Abu Lahab percaya apa tidak dalam hati, kalau beliau betul-betul Nabi, betul-betul Rasul, percaya apa tidak dalam hati, ya? Percaya apa tidak? Percaya. Cuman dalam hati saja, lisannya gengsi untuk mengatakan betul engkau Nabi, betul engkau Rasulullah, gengsi. Persis seperti orang-orang Yahudi sama. Mereka yakin betul, mereka tahu betul siapa Rasulullah alaihi salatu wassalam, sebagaimana mereka tahu betul anak-anak mereka. Namanya terhadap anak tentu faham betul. Ada Thailand sebelah sini, ada tompel di punggung dan seterusnya, namanya juga anak, tahu dari bayi. Begitu pula orang-orang Yahudi terhadap Nabi alaihi salatu wassalam, tahu persis, tahu betul, bahkan cara tidur Nabi mereka tahu. Ya. Para sahabat nggak tahu malahan waktu itu. Yahudi sudah tahu cara tidur Nabi, gimana cara sholat, cara bermuamalah, cara berakhlak, cara tidurnya aja tahu. Ya kan? Tahulah kita dari sini bahwa iman itu tidak sah kalau sekedar percaya dalam hati. Harus diikrarkan dalam bentuk syahadat, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, baru sah. Dilanjutkan dengan tangan, kaki, mata, sholat, puasa, zakat, haji, dan seterusnya. Ini dia faidah pertama dari wa qada rabbuka alla ta'budu. Ya, menarik perhatian, luar biasa Al-Quran sampai hari ini. Maka Allah tantang jin, manusia, kumpul bareng untuk membuat satu surat, nggak usah satu surat, satu ayat,
mirip-mirip dengan Al-Quran. Sampai hari ini belum ada. Tidak akan pernah ada. Mirip, ya. Ada apa itu istilahnya? Kecerdasan buatan. Lagi marak sekarang ya. Itu ada beberapa ikhwan yang nanya ke dia, kan dijawab selalu bisa jawab kan, ini begini ini begini. Lah, lalu ada yang iseng-iseng, tolong bikinkan kalimat yang mirip dengan Al-Quran. Ya. Dia coba-coba bikin. Ya. Terus yang nanya ini pintar. Sepertinya ya walaupun nggak hafal 30 juz, tapi pas dia mengatakan itu Al-Quran, itu surat sekian ayat sekian. Nah, dia mengakui, memang saya ambil dari situ, saya rubah-rubah. Nah, ini robot komputer yang jujur aja nggak bisa. Ya. Musailamah Al-Kadzab dan beberapa teman-temannya mau coba-coba, nggak, malah ditertawakan oleh temannya sendiri yang waktu itu masih kafir. Ya, Amr bin As. Amr bin As waktu itu masih kafir. Melihat Musailamah Al-Kadzab coba-coba membuat kalimat yang mirip-mirip dengan Al-Quran, ditertawakan oleh Amr bin As, temannya sendiri. Yang kedua, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam za'imu ummatihi. Nabi alaihi salatu wassalam orang nomor satu di umat ini. Kalau yang paling mulia ya seluruh manusia. Maksudnya dalam segi syariat, kaum muslimin, beliau zaimnya, beliau pemimpinnya, beliau orang nomor satu. Wal khitabul muwajjahu ilaihi muwajjahun li jami'il ummah. Oleh karena itu, ketika Allah memerintahkan kepada beliau, otomatis itu perintah Allah kepada seluruh umat. Jika Allah melarang sesuatu kepada beliau, otomatis larangan itu untuk seluruh umat ini, diawali dari beliau. Maka banyak sekali, ya Muhammad, ya Rasul, jangan begini, lakukan begini. Kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin, sampaikan kepada istrimu, kepada anak-anak perempuanmu untuk pakai jilbab. Apakah istri kita juga, anak-anak perempuan kita juga? Jelas. Walaupun disuruh, yang disuruh adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, khitab kepada beliau otomatis khitab kepada seluruh kaum muslimin, bahkan kepada seluruh apa? Masih kan? Seluruh manusia. Jadi kalau ada yang nanya, sebetulnya orang Buddha, orang Hindu, orang Konghucu itu wajib sholat nggak sih? Wajib saum nggak sih? Boleh minum khamr nggak sih? Boleh makan babi nggak sih? Jawabnya sama. Orang Buddha, orang Hindu, orang Konghucu wajib sholat, wajib saum, wajib zakat, haji kalau mampu. Tidak boleh minum khamr, tidak boleh makan babi. Ya, karena beliau diutus, karena Rasulullah alaihi salatu wassalam diutus rahmatan lil alamin, untuk seluruh manusia. Beda dengan Nabi Hud misalnya. Nabi Saleh diutus khusus untuk kaum Samud. Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Yahya, Zakaria, sampai Nabi Isa diutus khusus untuk Bani Israel. Adapun aku, kata beliau, rahmatan lil alamin,
untuk seluruh umat, seluruh alam, seluruh dunia. Mau Bani Israel, keturunan Bani Israel, mau keturunan kaum Ad, kaum Samud, kaum Jepang, Asia, semuanya wajib mengikuti syariat. Yang tidak, kekal di neraka selama-lamanya. Kalau dulu tidak, boleh pilih, ya tergantung nabinya. Gitu ya. Adapun setelah aku diutus, maka tidak boleh ada agama lagi selain ajaran. Maka sang penghapus, karena dengan adanya beliau dihapuslah seluruh ajaran yang bertentangan dengan ajaran Islam tentunya. Maka walaupun ajaran Nabi Ibrahim, walaupun ajaran Nabi Musa, coret kalau bertentangan dengan Islam. Kalau nggak bertentangan, ya nggak dicoret. Justru Islam kan mengikuti sebelumnya dalam masalah tauhid, dalam masalah akidah, dalam masalah fikih, ya. Fikihnya Nabi Musa, kalau kena najis pakaiannya digunting, nggak coret, udah nggak boleh dipakai lagi. Fikihnya Nabi Ibrahim sampai ke Nabi Yusuf, kalau ada yang mencuri ketahuan, maka pencuri itu harus dihukum menjadi budak dari orang yang hartanya dia curi. Ini harus dicoret, diganti oleh syariat ini, potong tangan, ya. Dan tidak banyak syariatnya Nabi Lut, fikihnya Nabi Lut juga dicoret. Apa? Seseorang boleh punya istri dua-duanya kakak beradik berbarengan. Ini haram untuk syariat Nabi Muhammad SAW. Kan diriwayatkan istri Nabi Lut itu dua-duanya kakak beradik. Nah, ini faedah kedua. Maka antum tidak boleh mengatakan, itu kan untuk Nabi, tidak untuk kita. Lihat aja, wa qad rabbuka, itu ya ayuhan nabiyyu, kan yang dipanggil Nabi, berarti utusan Nabi, ya. Yang ketiga, al-isyaratu ila anna ma khutiba bihi rasul fahuwa lahu wa li ummatihi illa ma dallat dalilu ala annahu muhtasul bihi, kecuali ada dalil khusus yang menyatakan itu khusus beliau, bukan tidak banyak. Bisa dihitung syariat beliau, ibadah beliau, kita tidak boleh ikut. Sedikit. Yang banyak, yang ratusan bahkan ribuan, wajib buat beliau, wajib buat kita. Haram bagi beliau, haram bagi kita. Sunnat bagi beliau, sunnat bagi kita, dan begitu seterusnya. Apa yang khusus beliau? Masa nggak tahu, cuma dikit. Boleh nikah dengan 4 lebih, ya kan? 11 kan beliau, meninggal 1, dicerai 1, nah tinggal 9 berbarengan. Bolehkah kita? Tentu tidak boleh. Apalagi puasa wisol, bolehkah kita mengikuti beliau puasa wisol? Tidak boleh, haram. Nabi sering puasa wisol, kita tidak boleh. Haram bagi kita puasa wisol. Melepas baju besi setelah dipakai, ya. Bolehkah kita? Boleh. Nabi tidak boleh, ya. Ini
ketika menjelang perang Uhud, awalnya Rasul dan beberapa sahabat-sahabat yang tua, ya, Abu Bakar, Umar, menginginkan kita tunggu saja pasukan kafir Quraisy di Madinah. Kita tunggu di Madinah. Anak-anak muda menghendaki kita sambut. Kita sambut. Mereka sedang mengarah ke Madinah, kita sambut di luar Madinah. Pertimbangan Nabi, Abu Bakar dan lain-lain, ya kalau di kota Madinah kan kita lebih menguasai medan, hafal kita posisinya. Mereka ya nggak sehafal kita, namanya kita penduduk Madinah. Anak-anak muda enggak, kita sambut saja, kita keluar dari Madinah. Seperti biasa, Nabi kalau belum turun wahyu, beliau sangat gemar bermusyawarah. Kalau sudah turun wahyu, anti musyawarah dan haram musyawarah. Kalau sudah turun wahyu, wajib ditaati. Selagi belum turun wahyu, maka boleh bermusyawarah, bagus bermusyawarah. Bahkan Anas bin Malik mewakili para sahabat mengatakan, kami belum pernah melihat seorang pemimpin, seorang tokoh yang paling gemar bermusyawarah, senang musyawarah melebihi Nabi SAW. Jadi Nabi itu senang sekali musyawarah, dan ada hikmah di balik musyawarah. Maka kalau antum punya perusahaan, punya yayasan, punya perkumpulan, jangan segan-segan bermusyawarah. Walaupun di mata antum, anak buah antum itu secara IQ jauh dari antum misalnya, secara pendidikan jauh, rata-rata cuman SMA, sedangkan antum S3 misalnya. Jangan sombong, ajak musyawarah. Anda sering, karena ada hikmah di balik musyawarah itu. Ada usulan-usulan yang pilihan yang kita tidak sangka itu keluar dari mulut anak SMA, bahkan mungkin SMP. Terserah Allah akan memberikan ide yang cemerlang itu kepada siapa, kan pemberian Allah itu, gitu ya. Nah, singkat cerita, Nabi mengikuti kemauan anak-anak muda itu berangkat. Mulailah beliau pakai baju besi, ya. Ini hujah yang menghancurkan hobi mencari kebal, tidak mempan senjata, tidak mempan dibacok, tidak mempan di panah. Nabi mempan apa tidak? Mempan. Kalau Nabi nggak mempan, ngapain pakai baju besi? Beliau pakai baju besi. Sekelas Nabi, ya, masih pakai baju besi. Hari ini cuman kiai, cuman ulama berlagak melebihi Nabi, kebal. Itu dari syaitan, sihir, haram. Nah, setelah beliau pakai baju besi itu, ada usulan bahwa lebih baik kita tunggu di Madinah, nggak usah berangkat ke sana. Disitulah ucapan Nabi, haram bagi seorang Nabi melepaskan kembali baju besi yang sudah dipakai. Berangkat. Terjadilah apa yang terjadi, antum tahu insya Allah, ya. Putaran pertama menang, putaran kedua betul-betul porak-poranda pasukan kaum muslimin. Akibat tidak beberapa pasukan tidak taat kepada Nabi SAW. Apalagi bisa melihat makmum lurus apa rapat dan seterusnya, padahal membelakangi makmum. Kalau ini lebih ke mukjizatnya.
Ini salah satu mukjizat Nabi, bahwa beliau bisa melihat makmum, padahal beliau membelakangi makmum. Sholat tentu membelakangi makmum kan sebagai imam. Aku melihat kalian para makmum dari ujung. Ya, tidak banyak ini. Yang keempat, wa fi hadhihi al-ayati khasatul isharati ila anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam marbubul la'ab. Ini seperti yang kita bahas kemarin, bahwa Allah memberikan tanda, dan tanda itu jelas sekali, bahwa Nabi alaihi salatu wassalam tidak memiliki andil sedikit pun dalam ketuhanan, dalam membuat syariat, tidak punya andil. Ya, adakah syariat yang merupakan ijtihad Nabi, karangan Nabi? Tidak ada. Semuanya dari Allah. Nabi hanya penyampai. Ya, tidak lebih. Aku hanya pemberi peringatan, aku hanya pemberi kabar gembira. Jadi apapun yang disampaikan oleh beliau adalah dari Allah. Tidak ada yang keinginan beliau. Ya. Padahal waktu itu beliau ingin sekali sholat menghadap ke Mekah, tidak membelakangi Mekah. Beliau nggak berani. Sebelum turun ayat fawallu wujuhakum syatral masjidil haram, sebelum turun ayat itu beliau sholat dengan gundah, dengan rasa nggak enak. Masa sholat membelakangi Ka'bah? Ya, beliau ingin sekali sholat menghadap Ka'bah. Kan waktu itu pernah kita bahas ya, bahwa di Mekah nggak masalah, bisa menghadap ke Masjidil Aqsa, bisa juga menghadap ke Ka'bah waktu sholat di Mekah. Begitu di Madinah nggak bisa. Kalau menghadap ke Masjidil Aqsa, otomatis membelakangi Ka'bah. Kalau menghadap ke Ka'bah, otomatis membelakangi Masjidil Aqsa. Disitulah Nabi merasa gundah, tidak enak, tidak nyaman, resah selama beberapa bulan. Sampai akhirnya turun ayat itu. Begitu turun ayat baru berani. Sebelum turun ayat nggak berani, walaupun beliau ingin sekali. Maka dikatakan, akan aku hadapkan wajahmu dalam sholat ke arah kiblat yang engkau kehendaki, yang engkau senangi, yaitu ke arah Ka'bah. Ini bukti bahwa Nabi alaihi salatu wassalam tidak punya andil. Ya. Bahkan ada satu syariat yang beliau malu sekali. Malu, ada satu ayat yang membuat beliau malu. Karena ayat ini membeberkan isi hati beliau terhadap seorang wanita. Dan kebetulan wanita itu adalah mantu beliau sendiri, mantu tanda kutip ya, istri dari Zaid bin Harithah, sedangkan Zaid bin Harithah itu seperti anaknya sendiri, berarti kan mantu, bahkan sempat diangkat sebagai anak, sempat diangkat diganti namanya menjadi Zaid bin Muhammad, tapi keturun ayat dilarang. Ya. Maka para ulama mengatakan, diwakili oleh Ibnu Qayyim, seandainya Rasulullah itu berkhianat, seandainya ada ayat yang ditutup-tutupi, seandainya ada syariat yang dirahasiakan oleh beliau, ayat ini akan dirahasiakan oleh beliau. Kalau dirahasiakan, siapa yang tahu? Kan ketika Jibril menyampaikan wahyu kepada Nabi, nggak ada yang dengar. Yang lihat banyak, beliau pingsan, dia
tidak bisa bicara apa-apa, itu berarti beliau sedang kedatangan Jibril membawa wahyu. Nggak ada yang lihat Jibril nih. Mereka melihat Nabi, dia seolah sedang tidur, dan ini tidak boleh diganggu. Maka salah satu yang tidak berani dilakukan oleh para sahabat adalah membangunkan beliau. Maka ketika Umar ingin supaya Nabi bangun karena kesiangan, ya, sepulang perang masih di perjalanan, Umar hanya teriak-teriak, hanya bertasbih, subhanallah, Allahu Akbar. Nggak berani mendatangi Nabi, nyelak-nyelak Nabi, ya Rasul bangun, ya Rasul, nggak berani. Nah, termasuk ketika Nabi tidak keluar di malam ke-4 atau malam ke-5 bulan Ramadan, tidak keluar untuk mengimami sholat lail, sholat tarawih, mengira bahwa Nabi ketiduran, tapi tidak berani membangunkan. Pintu Nabi dilempar-lempar dengan kerikil, ya, tidak berani kotok-kotok pintu, assalamualaikum ya Rasul bangun, enggak. Khawatir Nabi sedang menerima wahyu. Ya. Nah, ketika beliau terbangun, tersadar, artinya Jibril sudah kembali naik ke langit, wahyu sudah beliau terima, nggak ada yang tahu isinya apa. Kalau beliau mau curang, mau menyembunyikan, ya tentu mudah bagi beliau. Hanya Allah dan Jibril yang tahu. Manusia nggak ada yang tahu, sahabatnya nggak ada yang tahu. Ya. Tapi beliau jujur, beliau amanah. Maka walaupun ayat itu membuat beliau malu, mengungkapkan rahasia isi hati beliau terhadap seorang wanita, tetap beliau sampaikan. Ya. Ini menjadi tamparan keras firqah-firqah yang mengatakan bahwa Nabi alaihi salatu wassalam berhak membuat syariat. Bahkan setelah itu, ya jangankan Nabi, kiai-kiai mereka, ulama mereka, madhab mereka boleh. Terutama di negeri kita ini, mereka tahu sendiri. Ini salawat dari Mbah Kiai Fulan sudah diijazahkan kepada kalian, ya. Itu kalimat itu menunjukkan yang bikin salawat itu siapa? Yang Mbah Kiai Fulan itu bikin salawat, ya. Bahkan dari mereka mengakui kan salawat Badar itu digubah di mana? Di Jawa Timur, ya. Salawat Naria, salawat Tibul Qulub, salawat Tafrijiyah, semuanya bukan dari Nabi SAW. Ya, aneh sekali. Salawat ibadah, tapi Nabi nggak kenal, para sahabat nggak kenal, aneh seaneh-anehnya. Dan itu dihafal oleh kaum muslimin di negeri kita ini, entah berapa juta kaum muslimin menjadi korban salawat Naria, salawat Tibul Qulub, salawat Tafrijiyah, salawat Al-Fatih, banyak sekali. Dan mungkin nanti akan diubah lagi salawat-salawat yang lain. Karena mereka beranggapan bahwa boleh, bikin sendiri boleh. Ya. Sedangkan Umar saja bertanya kepada Nabi, sekelas Umar, Amirul Mukminin, Al-Faruq, bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kaifa nusalli alaik? Ya Rasul, bagaimana cara kami bersalawat kepada engkau? Dijawablah oleh Nabi salawat Ibrahim itu. Nabi nggak mengatakan kamu kan orang Arab, bisa bahasa Arab, ya karang sendirilah. Yang penting ada salamnya, ada salawatnya untuk aku. Nabi nggak bilang begitu. Justru Nabi mengajarkan, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim, terus sampai innaka Hamidum Majid. Adakah selain itu yang diajarkan oleh Nabi? Tidak ada. Satu-satunya salawat yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, salawat Ibrahim, yang sering kita baca
ketika tahiyat awal, tahiyat akhir sama sampai innaka hamidum majid. Kemudian sholat mayat, kemudian masuk masjid, ya, kita membaca sholawat seperti itu. Wa kafa bihi syarafan an yakuna 'abdan lillah. Cukup bagi beliau menjadi mulia semulia-mulianya ketika beliau oleh Allah disebut sebagai hamba, budak. Ya, padahal ya, budak gimana sih? Budak, hamba kan rendah, serendah-rendahnya. Hamba itu kan lebih rendah dari pembantu. Pembantu masih ada pilihan untuk kemana, pergi kemana terserah dia. Budak nggak boleh, karena hidup dia dimiliki oleh seseorang, namanya hamba. Bahkan jual beli saja nggak boleh, nggak sah. Jual beli nggak sah. Ya gimana sah? Orang dirinya saja dimiliki oleh orang, gimana dia bisa memiliki barang? Ya. Ini saking rendahnya hamba itu. Ya. Dan pernah kita bahas waktu itu, dengan adanya hamba, kita sedikit bisa merasa gimana sih kedudukan kita di mata Allah itu kayak apa. Lihat aja hamba. Padahal hamba itu manusia, tuannya yang memiliki hamba juga manusia. Tapi si hamba ini dimiliki oleh tuan, boleh dijual, gitu ya. Kalau dia perempuan boleh dijima tanpa nikah oleh tuannya, ya. Oh, si hamba ini justru diiming-iming dua pahala. Kalau dia taat kepada Allah dan Rasulnya, taat pula kepada tuannya. Jadi secara syar'i Allah menghendaki hamba itu taat kepada tuannya. Ya. Padahal hamba manusia, tuannya juga manusia. Manusia, Allah pencipta seluruh manusia. Nah, semakin sadar kita ini siapa sih di hadapan Allah, gitu. Nggak kayak sekarang ini banyak yang sombong. Kalau saya baik, kalau saya nurut, kalau saya berbakti kepada orang tua, kalau saya dermawan, kalau saya begini, oh apa iya, nggak mungkin Allah akan sesatkan saya. Sombong, sombong. Saya udah bangun masjid di mana-mana, saya bangun pesantren di mana-mana, apa iya Allah akan sesatkan saya? Sombong. Kita ini siapa? Ya, kita ini bukan siapa. Kita ini nggak ada apa-apanya dibanding dengan Kan'an. Kan'an itu ayahnya Rasul pertama di muka bumi. Kita siapa sih? Allah tega, Allah mudah bagi Allah menyesatkan Kan'an dan akhirnya kekal di neraka. Begitu pula istrinya Nabi Lut, begitu pula ayahnya Nabi Ibrahim, paman-paman Nabi SAW, Allah sesatkan dan Allah masukkan ke neraka. Fakar. Nah kita ini siapa? Merasa sombong. Ini salah satu hikmah perbudakan. Ketika seseorang itu disebut sebagai budak di hadapan Allah, itu sebuah kemuliaan. Padahal sekali lagi budak, hamba itu rendah serendah-rendahnya. Kenapa? Hamba Allah. Maka antum pernah dengar kalimat Fir'aun hamba Allah, Abu Jahal, Abu Lahab hamba Allah, Iblis hamba Allah. Kalimat ya, dalam Al-Quran, dalam hadis ada? Nggak ada. Padahal Iblis, Fir'aun, Abu Jahal, Abu Lahab pada hakikatnya hamba Allah bukan? Ya iyalah, semua manusia, semua jin, semua malaikat, semuanya kan hamba Allah semua. Tapi untuk orang-orang buruk, ahli maksiat,
Muhammad tidak pernah disebut sebagai hamba. Yang disebut hamba justru orang-orang mulia, bahkan yang termulia. Rasulullah Muhammad SAW abduhu wa rasul, hamba Allah, utusan Allah, hambanya dulu bahkan disebut ya. Maka sekali lagi, walaupun rendah serendah-rendahnya, judulnya hamba, judulnya budak, tapi kalau dinisbatkan kepada Allah maka menjadi mulia. Hamba Allah. Yang tidak mulia adalah abdud dinar, abdud dirham, abdul khamisah, hamba dinar, hamba dirham, hamba dunia. Itu yang tersalah. Kalau hamba Allah terpuji, maka semakin kita menghamba kepada Allah, bahkan serendah-rendahnya, Allah semakin tinggikan ya. Maka di hadapan Allah jangan pernah kritis, jangan pernah saya punya akal, saya punya nurani, saya punya hati, saya punya logika. Jangan. Logika, akal, nurani buang sejauh-jauhnya. Kalau berada di hadapan Allah, betul-betul sami'na wa ata'na, cium tanah, cium, sujud ya, cium baca rasa, cium. Begitulah. Jadi kita seolah-olah nggak punya akal ya. Orang batu kayak gitu suruh cium, cium sami'na wa ata'na, Allah yang dulu dia cuma lempar-lempar 7 kali ya, sami'na wa ata'na. Jangan pernah nanya hikmahnya apa, manfaatnya apa. Nah, itu mau coba-coba pakai akal di hadapan Allah. Kalau di hadapan Allah, buang. Kalau Allah sudah menyuruh, kalau Allah sudah memerintahkan, terutama hal-hal mahdhah yang akal kita tidak bisa mencerna, kecuali hal-hal yang akal kita bisa mencerna ada hikmah di balik itu ya. Allah menyuruh kita menikah, cari wanita-wanita al-walud, al-wadud ya, ini bisa dicerna, artinya ada hikmah di balik itu. Wallahu ya. Ada pertanyaan? Ini lagi tentang ayatnya ya. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina, jika kalian ragu terhadap Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami, maksudnya Rasulullah SAW. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala abdihi, maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Quran kepada hambanya. Disebut sebagai hamba, padahal tinggi sekali. Mana ada yang diberi Al-Quran selain beliau? Tinggi sekali disebut hamba. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laylan, maha suci Allah yang memperjalankan hambanya di malam hari ya. Tidak ada, bahkan seorang nabi pun belum pernah ada diperjalankan di malam hari sampai ke tempat tertinggi, yang tempat itu Jibril pun tidak bisa mencapai. Hanya beliau yang pernah sampai ke tempat itu. Tidak disebut sebagai utusan Allah, Rasulullah, asraful anbiya wal mursalin ya. Disebut budak, budaknya Allah, hambanya Allah. Ketika beliau di posisi tertinggi, paling tinggi di antara seluruh manusia, beliau disebut sebagai